Bagaimana nih kabar kalian? Semangat selalu, semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Rismon, mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasi sebagai saksi. Kenapa? Karena dulunya Rismon itu adalah bagian dari yang tersangka. Bung Rismon punya argumentasi, juga harus dibalas dengan argumentasi. Nanti dulu Bang. Oke. Ini argumentasi apa untuk jangankan soal pasal, apalagi buku. Buku itu mau ditampilkan di mana? Buku itu kalau nanti mau digunakan sebagai barang bukti, sudah nggak bisa lagi, sudah P21, sudah tutup. Rismon, mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasi sebagai saksi. Kenapa? Karena dulunya Rismon itu adalah bagian dari yang tersangka. Kemudian mencari penyelamatan diri, dapat RJ, kemudian SP3. Kalau dia masih tersangka, dia kemudian menjadi saksi mahkota, menyerang kami, lah itu malah boleh. Beliau mempersoalkan sistem kok ada berubah, apa yang berbeda, ya, karakter batiknya. Sementara itulah sistem security pengamanan UGM. Gak bisa. Ijazah tidak dipalsukan. Itu yang mengkonfirmasi adalah dibuktikan semua di persidangan. Yang mengkonfirmasi adalah yang membuatnya sistemnya seperti apa dan disandingkan dengan semua ijazah. Jadi buat kami terima kasih. Itu satu ya. Oke. UGM aja. Ya, jangan-jangan nggak ngerti sumpah. Jangan tuju-tuju saya tangan itu. Makanya jangan ngerti sumpah kamu. Oke, Mas Roy. Kamu siapa? Oke. Saya Roy Suryo. Saya Roy Suryo. Ada apa terusan? Enggak, udah. Kamu di bawah sumpah enggak ini? Dia mengatakan di bawah sumpah bahwa ijazah Jokowi palsu. Siapa di bawah sumpah di sini? Ijazah Jokowi palsu. Sekarang kamu harus meralat yang di Solo. Kalau enggak, nanti kita bahas itu. Ini bohong, kesempatan nggak ada pada Mas Roy. artinya sama sekali. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin mengatakan bahwa Rismon Sianipar sudah benar. Bukan berarti tuduhannya awalnya itu mengenai ijazah Pak Jokowi itu benar. Yang benar, yang saya lihat adalah dia ini keputusannya untuk terus mengevaluasi kembali kesimpulan dan juga meminta maaf dan juga meminta restoratif justice serta berhenti memaksakan kehendak penelitian dugaan menjadi sebuah kebenaran. Itu keputusan yang rasional ya kalau saya melihat. Nah, sementara itu perkembangan terbaru memperlihatkan jalan yang berbeda. Tifa memperoleh kemenangan prosedural melalui putusan sela sidang kemarin. Roy Suryo sudah 3 kali mengajukan peradilan. Tapi di balik seluruh manuver prosedural tersebut, masih ada satu pertanyaan yang belum juga berubah. Apa itu pertanyaannya? Apa sih bukti primer kalau ijazah Pak Jokowi itu dipalsukan? Karena di ruang sidang keyakinan tidak cukup, ya kan? Bahkan angka 99,9% pun itu bukan bukti. Kita lihat bagaimana Rismon akhirnya memilih untuk berhenti. Pada tanggal 15 Desember 2025, Polda Metro Jaya mengadakan gelar perkara, ya kan? Yaitu atas permintaan Roy dan kawan-kawan. Dalam forum tersebut itu, penyidik memperlihatkan bisik ijazah Joko Widodo yang telah disita dari Pak Jokowi atau pelapor. Roy, Rismon, Tifa tidak diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan itu sendiri. Wajar, karena dokumen barang bukti itu sudah menjadi barang bukti yang penguasaannya harus dijaga benar-benar. Ya kan? Nah, tetapi kini kan mereka melihat bahwa bisik dokumen yang selama ini dipersoalkan, oh ternyata memang ada. Setelah itu, Roy tetap mempertahankan kesimpulannya. Ijazah tersebut 99,9% palsu. Perhatikan guys, perubahan bahasa dari dia, ya, narasi dia. Awalnya dia mengatakan yakin itu palsu, kemudian menjadi 99,9% palsu. Dalam retorika ini bisa disebut hedging, masih menyampaikan tuduhan yang sama tetapi menyisakan 0,1% sebagai ruang mundur, ya kan, ragu. Masalahnya bagi publik, pesan yang diterima tetap saja ijazah itu palsu. Nah, Rismon memilih jalan yang berbeda guys. Pada Maret 2026 ia mengajukan RJ, Restoratif Justice. Ia kemudian mengatakan hasil penelitian terbarunya dengan memperhitungkan variabel geometri, rotasi transisi, pencahayaan, dan juga resolusi yang mengoreksi kesimpulan sebelumnya. Proses RJ dia atau proses justice dia itu akhirnya menghasilkan penghentian penyidikan melalui SP3 pada tanggal 14 April 2026. Apakah kita dapat memastikan
bahwa Rismond berubah semata-mata karena melihat fisik ijazah dalam gelar perkara itu? Tentunya kalau saya melihat tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh juga memang untuk mengarang isi kepala seseorang. Tapi kronologinya memberikan sebuah petunjuk. Setelah memperoleh bahan dan informasi tambahan, Rismond ini mengevaluasi kembali posisi ilmiah sekaligus resiko hukumannya. Dia juga takut dihukum, kan begitu. Dan justru itulah cara kerja yang rasional. Oke? Nah, dalam penelitian, mengoreksi kesimpulan bukanlah juga pengkhianatan. Tapi yang berbahaya, guys, yaitu ketika data berubah tetapi kesimpulan dipertahankan hanya karena sudah terlanjur banyak pengikutnya. Ya kan? Nah, Rismond di sini mungkin membayar mahal harga sosialnya. Ia dituduh berbalik arah, pengkhianat, ia mungkin kehilangan simpati dari kelompoknya sendiri. Tetapi kan secara ilmiah dan juga secara hukum, ya kan, pilihan Rismond ini memang masuk akal. Halo Pak Roy. Siap, Pak. Bersama Novi di sini. Iya. Pak, Iya. saya mau nanya, apa pesan Bapak kepada masyarakat Indonesia terkait polemik ijazah palsu terduga Jokowi? Ya, pesannya ini aktual ya, karena akhir-akhir ini banyak hoax atau isu-isu yang menimpa saya, menimpa juga Dr. Tifa. Yang katanya kami itu cari selamat sendiri dan tidak mengejar ke ijazah. Salah! Ya, kami terus mengejar ijazah itu dan kita harus bongkar sampai ketemu ya, sampai terbongkar memang ijazah itu memang 99,9% palsu. Kalau pakai bahasanya dia ya, saya akan lawan gitu. Nah, itu ya sambil teriak itu kita akan ke sana. Jadi kita akan terus, meskipun cara yang saya lakukan dengan pra peradilan, Dr. Tifa dengan eksepsi atau dengan nota perlawanan dan alhamdulillah kemarin diterima. Jadi itu nanti masih akan ditanyakan sidang lagi atau enggak Dr. Tifa. Nah, itu kita akan lawan semua. Jadi sekali lagi terima kasih atas semua support dan dukungannya dari Mbak Novi ya juga, dan oleh semua ya, netizen juga, agar apa? Agar kita terus bersama-sama dalam perjuangan. Sekali lagi terima kasih untuk semua netizen ya, dan juga semua pendukung yang ada, dan kita tetap minta doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar kita terus istiqomah dalam perjuangan ini. Amin. Ya. Sekarang kita masuk nih ke perkembangan Dr. Tifa. Ini menarik. Pada tanggal 23 Juli 2026 kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan sebagian keberatan atau eksepsi tim penasihat hukumnya. Nah, surat dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum, guys. Jadi pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan dan berkas serta barang bukti pun dikembalikan lagi kepada penuntut umum. Ini adalah kemenangan prosedural bagi Tifa. Ya kan? Harus kita akui, pengadilan memang wajib mengoreksi dokumen yang tidak disusun secara cermat. Begitu. Hak terdakwa untuk mengetahui pasal yang didakwakan tidak boleh dianggap remeh, guys. Nah, majelis hakim yaitu menemukan bahwa di situ ternyata jaksa menggunakan pasal 433 KUHP nasional dan pasal 310 KUHP lama, yaitu terhadap uraian perbuatan yang sama. Jadi bagi hakim di sini, pencampuran rezim tersebut ya membuat dakwaan tidak memenuhi syarat kecermatan. Akhirnya kan menang kemarin kan Tifa ya. Nah, Peristiwa yang sangat penting yang udah disinggung soal pecat memecat ini saya perlu klarifikasi. Jadi saya pernah menjadi klien dari seseorang yang lagunya Udin Sedunia gitu ya, di awal-awal kasus ini ya. Kemudian pada sebuah peristiwa yang sangat unik. Jadi saya tanggal 28 Juni 2025 itu diundang oleh salah satu media, salah satu apa? TV begitu ya. Sebut saja ILC ya. Saya diundang. Nah, pada waktu itu saya sedang ujian pendataan S3 saya. Melihat waktunya nggak mungkin saya hadir. Karena itu saya kemudian minta lawyer saya. Jadi di situ kan ada 77 lawyer waktu itu ya. Ada saya dan saya yang bela, Pak. Ya. Nah, kemudian saya minta Pak Al-Katiri untuk mewakili saya karena saya tidak mungkin hadir di situ. Nah, Pak Al-Katiri hadir dan membuat sesuatu yang spektakuler, yaitu identik itu bukan berarti asli itu ya di situ ya. Anda bisa lihat rekamannya. Apa yang terjadi? Besok pagi beliau dipecat. Karena katanya melanggar etika. Kenapa bicara di media tidak izin saya gitu ya. Kemudian karena saya tidak terima ya. Loh, lawyer saya kok dipecat? Saya katakan ini nggak boleh seperti itu. 2 hari kemudian saya sebagai klien dipecat. Mana ada dalam sejarah dunia klien dipecat. Jadi ini satu-satu yang terjadi gitu. Lalu kemudian ternyata beruntun ya, ada lawyer kami juga ya. Kemudian saya disuruh milih
milih dia atau milih Pak Al-Katiri, ya tentu saja saya milih beliau ahli pidana undang-undang ITE, mengapa saya tidak memilih beliau ya gitu. Jadi itu cerita itu saya baru pertama kali ini saya melakukan klarifikasi setelah 1 tahun ya, untuk supaya jelas. Dan kemudian yang bernasib seperti kami, bukan cuma kami berdua, bahkan terakhir Bang Gofur Sangaji juga dipecat sama dia. Baik ya, nah jadi itu clarified dan ada saksinya, WA di mana kami dipecat juga kami masih simpan ya. Tentu saja mestinya ikatan advokat juga perlu mengetahui tentang tindak yang tidak etis tersebut gitu ya. Nah, lalu kemudian sebagai closing statement saya adalah bahwa begini. Tadi kita sudah clear ya pada acara ini, berkah sekali nih saya datang ya. Karena pertama adalah saya datang tuh menunjukkan bahwa saya tidak pernah gentar. Ya. Seperti yang tadi lawyer saya katakan, Pak Abdullah Al-Katiri, bahwa kami sudah lama mempersiapkan untuk hadir sidang. Ya. Baik saya sebagai terdakwa maupun 27 advokat saya yang dipimpin oleh Pak Al-Katiri, kami sudah siap. Kami sudah pelajari 709 dokumen tersebut sampai kepada 712 dokumen, kami sudah siap. Jadi kami sudah siap. Bismillah, yang saya katakan, kalau eksepsi saya diterima, alhamdulillah. Kalau eksepsi saya ditolak, bismillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita siap insyaallah fastabiqul khairat. Ya, kalau saya secara pribadi sebagai intelektual publik yang salah satu tugasnya sebagai peneliti, persoalannya bukan soal menang kalah. Walaupun secara pengadilan saya menang, kan gitu ya. Tetapi persoalan saya adalah benar atau salah. Dan itu tidak akan pernah saya tinggalkan sampai akhir hayat insyaallah. Ya, itu closing statement saya. Dan masyarakat Indonesia, kita mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Jadi rugi sekali kalau Anda semua mahasiswa ya, generasi masa depan bangsa itu tidak mengikuti kasus ini. Karena kita belajar sama-sama, kita mendapatkan kuliah yang luar biasa. Dan yang membuat pencerahan bagi saya adalah sekali-kali jangan pernah kita sebagai warga negara itu sampai buta hukum. Kita harus ngerti, walaupun mungkin tidak secanggih, tidak sehebat para advokat ya. Nanti mereka nggak dapat kerjaan kalau kita sehebat mereka ya. Tetapi setidak-tidaknya kita ngerti hukum. Kita harus tahu hukum. Sama dengan kalau ada orang mengatakan, oh ngapain ngomongin politik loh. Kita ini warga negara ini adalah insan politik. Jangan sampai kita tidak tahu politik. Kita ini warga negara juga insan hukum. Jangan sampai kita tidak tahu hukum. Ya, itu. Lalu yang terakhir adalah bahwa kasus ijazah ini harus menjadi agenda tidak hanya saya, tidak hanya Mas Roy, tapi juga 280 juta rakyat Indonesia. Pada waktu saya dilaporkan, saya sudah wanti-wanti ya. Saya udah wanti-wanti begini. Kalau sampai Tifa ditangkap atau diperkarakan, Roy ditangkap atau diperkarakan, akan ada Tifa 1, Tifa 2, Tifa 3 sampai 300. Akan ada Roy 1, Roy 2, Roy 3, Roy 4 sampai Roy 100. Dan ternyata sudah ada buktinya. Sekarang ini bertalu-talu, baik di PT UN, di pidana, di perdata, semua ahli sudah bangkit untuk melaporkan dan membuat clear, membuat jernih persoalan ijazah. Jadi Bang Rifai nanti kerja berat beliau ya untuk membela kliennya yang memang ya sudah waktunya buat kita. Jadi yang terakhir adalah bahwa apa yang terjadi pada saya, kenapa pasal yang dikenakan kepada saya adalah pencemaran nama baik, kemudian fitnah, itu untuk menimbulkan chilling effect, untuk menimbulkan perasaan freeze, ketakutan pada para ilmuwan, pada para peneliti, supaya jangan mengalami nasib seperti Tifa dan Roy begitu. Tapi apa yang terjadi? Kebenaran itu ketika pintunya sudah terbuka, dia sudah tidak mampu ditahan siapapun. Ya, maka kita sama-sama berdoa mudah-mudahan tidak terjadi seperti prediksinya Bang Ferdinand Tahian, bahwa kasus ini tidak harus menunggu sampai seperti Super Semar kasusnya. Tidak harus menunggu sampai puluhan tahun, tapi suatu ketika dalam waktu yang dekat, insya Allah kita akan melihat kebenaran itu. Terima kasih. Jadi nanti ditampilkan. Pasal 32, setiap orang, ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, itu biasa ya, atau melawan hukum dengan cara apapun, perbuatannya adalah mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tuh,
Oke. Tampilkan. Nah, oke, saya berdiri aja. Boleh, silakan. Oke. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Oke. Kalau kita bicara bahasa Indonesia, dan ataunya ada di mana? Dan ataunya ada di informasi elektronik dan dokumen elektronik gitu ya. Dan ataunya. Tapi kalau kita lihat koma-koma ini seperti perbuatan yang akumulatif. Ya. Kalau seandainya tidak akumulatif, berarti formulasi pasal ini keliru. Yang kedua adalah, saya baca 2 dan 3 biar ada satu kesatuan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kurang lebih sama ya, perbuatan mentransfer atau transmisi. Ini 12 tahun semua nih ya? Ini yang 8 tahun. Oh, Oke. Kemudian terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Kemudian yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia, menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pertanyaan kita adalah rasionalitas kita. Ada nggak Mas Roy Dr. Tifa melakukan perbuatan ini? Sehingga bahwa dokumen yang tadinya rahasia kemudian bisa accessible kepada publik, atau yang tadinya dokumen itu utuh jadi rusak. Kan kita pakai rasionalitas saja. Makanya kami pada waktu pra-peradilan menantang, silakan hadirkan saksi dan ahli yang mampu menerangkan bukan benar dan tidaknya tindakan, tetapi ada minimal 2 alat bukti yang cukup, yang memadai untuk diterapkannya pasal 32 ayat 1 ini. Dan unfortunately, nggak ada mereka hadirkan satu pun saksi. Yang ada ahli, tapi ahlinya ahli kitab undang-undang hukum acara pidana, ahli pidana, yang juga tidak bisa menjelaskan soal ini.